Saya Pendeta Henry Tandianta MPS kali ini akan membahas sebuah tema begini. Yesus tidak lahir di kandang domba. Yesus itu tidak lahir di kandang domba. Yang bener Pak. Selama ini pendeta senior itu kayak Niko Nyotora Harjo, Alfred Soru, Yosua Tewu, Gilbert, gitu, Lumoindong and the gang, termasuk Stephen Tong, semua bilang Yesus lahir di kandang domba. Maka Yesus disebut anak domba Allah karena lahir di kandang domba. Nanti kita buktikan. Ya, di Israel itu orang pelihara ternak tidak hanya domba loh. Bagaimana kalau sapi? Yesus disebut anak domba Allah, pasti lahirnya di kandang domba, Pak. Kalau ternyata lahirnya di kandang sapi atau di kandang babi, gimana? Karena di Israel itu orang ternak sapi, ternak babi juga. Itulah penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat. Selama ini Anda dicekokin oleh doktrin yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Ya, tidak pernah ada Yesus lahir di kandang domba. Ya, mari kita lihat ayat Alkitab. Ya, beneran nih Pak, lo beneran kalau Henry Tandianta ngomong itu beneran. Ya, Lukas 2 ayat 8. Gembala menjaga ternak mereka di waktu malam. Yang bilang domba mana? Ternak Pak, betul. Bisa saja babi, bisa saja sapi, bisa saja unta, bisa saja kambing, bisa saja domba. Perhatikan baik-baik. Lukas 2 ayat 8. Gembala menjaga ternak mereka. Alkitab tidak menulis domba. Oke? Sesat banget itu ya Pak Pendeta sama Romo ya. Betul ya. Lalu Lukas 2 ayat 12. Bayi Yesus dibaringkan dalam palungan ya. Palungan ini adalah tempat memberi makan ternak. Tidak disebutkan domba di situ. Bisa saja palungannya ini palungan dari sapi atau ternak sapi, ternak kambing, ternak babi, bisa saja. Yang ketiga, alasan Maria melahirkan dan menaruh bayi Yesus di palungan adalah karena tidak ada tempat bagi mereka di tempat penginapan. Lukas 2 ayat 7. Jangan ngarang. Yesus itu lahir di kandang domba, ditaruh di palungan supaya disebut anak domba Allah. Itu kan ngawurnya Tritunggal Maha Sesat. Dihubung-hubungkan lahir di kandang maka disebut anak domba, berarti kandangnya kandang domba. Ngawur itu ya. Nomor 4, tidak ada hubungannya dengan perkataan Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Kelima, Yesus itu sudah biasa mengumpamakan, memakai perumpamaan. Orang Israel itu disebut domba-dombaku Israel. Jadi nggak ada hubungannya Yesus lahir di kandang domba lalu disebut anak domba Allah. Lah kalau ternyata kandangnya bukan kandang domba, kandang unta, kandang sapi, bahkan kandang babi. Karena di Israel itu orang ternak babi juga, ternak sapi, ternak kambing, ternak domba, ternak unta. Jadi disebut apa Yesus gelarnya? Benar-benar penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat ya. Alkitab tidak pernah menulis kandang domba. Begitulah ajaran Maha Sesat Tritunggal merasuki Anda-Anda sekalian sampai hari ini, hampir 2000 tahun. Ya, Anda yang ngaku Kristen mengira Yesus lahir di kandang domba. Lalu Anda membuat drama Natal, ada kandang, ada domba. Tidak pernah ayat Alkitab menyebut itu kandang domba. Bagaimana kalau ternyata kandang babi Pak? Karena di daerah Bethlehem lebih banyak orang ternak babi daripada ternak domba. Maka saudara, betapa para pendeta dan romo ini super sesat. Ya, super sesat ya. Oh gitu ya Pak ya.
Ya makanya Bapak Ibu Saudara, ya ayo kembali ke Alkitab ya, jangan mengajarkan seperti itu. Karena memang tidak ada Alkitab menulis Yesus lahir di kandang domba. Teman-teman, saya kasih tahu kenapa Nabi Isa dan Yesus itu tidak sama. Nabi Yesus itu lahir di kandang domba, tetapi Nabi Isa lahir di pohon kurma. Ya teman-teman ya. Stop dulu, stop dulu, sebentar, stop dulu. Tidak, satu-satu dulu. Sekarang tunjukkan ayatnya kalau Yesus lahir di kandang domba. Kalau ada Yesus lahir di kandang domba, aku kasih pulsa 100.000 buat Ica. Coba tunjukkan ayatnya. Coba, jangan asumsi. Oke, di sini ada Google. Iya, coba. Bentar. Sampai tidak ada orang Kristen pun di muka bumi ini yang sanggup memberikan data ayat Alkitab bahwa Yesus lahir di kandang domba. Itu penghinaan. Nabi Isa kok lahir di kandang domba, ngawur. Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Gak ada Yesus lahir di kandang domba itu. Gak ada. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Dalilnya ada. Di sini ada ayatnya. Penggenapan Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem. Lukas 2 ayat 7 sampai 12. Kasih 100.000 pulsa. Gak usah baca ayatnya. Jangan sudah ditulis. Lukas 2 ayat 7 sampai ayat 7. Baca ayatnya. Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem. Kamu baca ayatnya. Sama teman-teman saya. Kamu kasih sama teman. Baca ayatnya. Coba itu bukan ayat, itu narasi, Ca. Ini ayat itu ini aku baca. Narasi, itu ayat, Nanda. Coba. Itu ayat, itu coba aku bacakan ya. Coba aku bacakan. Lukas berapa? Mau pulsa nggak? Minta sama dia. Saya nggak ini. Kalian bantu saya tetap layar aja. Minta sama dia pulsa 100.000. Coba. Lu enggak bacakan dulu. Ica, kamu jangan dibohongi orang. Dibaca dulu ayatnya tadi. Minta 100.000 sama Nandar. Dibaca dulu ayatnya. Ada nggak kandang domba di situ? Coba baca dulu, jangan dibohongi orang. Iya, dibacakan dulu ayatnya. Ada nggak Yesus lahir di kandang domba? Sampai mampus pun nggak ada, Ca. Bentar, di seluruh. Sabar. Iya, silakan. Dor. Di sini sudah ada. Di sini. Iya, dibacakan ayatnya, Ica. Gua butuh lu bacakan ayat. Kenapa Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem di Lukas, Nandar. Iya, dibaca Lukasnya, bukan dibaca narasinya. Gimana sih lu? Bentar. Jangan dibohongi orang. Saya tidak bohongin, ini Alkitab yang berbicara, Nandar. Kalau kalian mau, tidak ada di sini. Kalau kalian mau itu minta sama Nandar 100.000. Saya kasih sama kalian. Iya. Saya kasih sama kalian 100.000. Iya, dibaca dulu. Dibaca, ada enggak? Ayo dibaca, ketampol kan? Kok ketampol? Di sini sudah ada. Iya, dibaca, silakan. Dibaca. Ayo, nggak ada, Cak. Ada nggak? Sabar, Butet. Kandang domba kelahiran Yesus. Di sini ada di Google. Iya, silakan dibaca. Bingung kan? Bingung lu, Cak. Gak ada Yesus lahir. Yesusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat penginapan. Tunggu dulu. Iya. Aku pastikan ya teman-teman, aku pastikan seluruh Kristen di muka bumi ini tidak ada satupun manusia yang mampu membuktikan bahwa Yesus lahir di kandang domba berdasarkan ayat Alkitab, nggak ada. Lu buka Google aja, di sini ada di Lukas. Lukas berapa? Lukas, aku bacakan ya. Aku bacakan. Benar. Aku bacakan ya. Aku bacakan ya.
Ini ya, Lukas 2 ayat 7 aku bacakan ya. Dan ia Sudah melahirkan dibaca. Yesus lahir Aku di baca. suatu kandang domba di Bethlehem. Ya Allah, Ca, ini zaman digital, Ca. Orang bisa ngecek sendiri, Ca. Aku bacakan. Ini ayat Alkitab kamu kan? Ini bahasa Indonesia, ini yang bawah bahasa Yunani. Saya Gak usah bacakan. bahasa Yunani, nggak ada kata. Ya, saya bahasa Indonesia karena para pendeta tidak ada yang sanggup baca Yunani dengan saya. Sekarang saya bacakan. Loh, ya apa sih? Emang selama ini nggak ada kok pendeta yang bisa bahasa Yunani dengan saya. Semuanya terjemahan. Oke, saya bacakan ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di mana kandang dombanya? Di mana kandang dombanya? Nih aku kasih tahu ya. Menurut gospel yang asli, Kasih 100 Dan- guys, kasih 100, Loh. kasih 100, minta Aku sama yang- kandang. loh, di Tunggu, mana kandang Lukas domba? 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 1 sampai Loh, 7. di- Nih aku bacain buat kamu Nandar di Iya, di- silakan baca, Iya, di baca sini yang ada keras. Lukas 2 Yang kelahiran keras Yesus. dibaca. Pada Iya, waktu dibaca. itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendatangi diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, Sudah? sudah. Mana ada kandang domba? Mana ada kandang domba? Palungan itu, Mana ada kandang palungan domba? itu kandang domba. Loh, palungan kok kandang domba? Ini aku kasih tahu ceritanya, Ica ya. Makanya Lu kamu tuh cerita, lu gak usah cerita, Loh. lu gak usah ngebahas tentang Alkitab. Gue bilang, Loh, kita ngebahas tadi tentang- tadi kamu membedakan antara Yesus dengan Isa hanya karena tempat kelahiran. Di mana di dalam Alkitab sendiri tidak disebutkan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Cerita yang benar, fakta secara sejarah, ternyata Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Dengarkan saya ya. panik sini, ngadapin si Nandar kok panik. Yesus itu, Ca, perhatikan baik-baik. Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Ada air yang mengalir sebagaimana Dari disebut mana ayatnya kandang ayat Al-Qur'an. Sekarang Sebentar saya dulu. tanya sama kamu. Sebentar dulu. Aku belum selesai menjelaskan. Aku belum selesai menjelaskan. Jangan gitu, Loh, jangan. aku belum Sekarang- selesai menjelaskan. Nandar, Aku belum selesai gua bilang menjelaskan. sama lu. Loh, Oke, Aku- kamu jelaskan, aduh, tapi kamu aku- harus misalkan gini, kamu menjelaskan sama aku, tetapi kamu harus jawab pertanyaanku, ya? Oke iya ya? boleh. Oke ya, sebentar ya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Oke. Pulungan, nih pulungan kandang domba, tuh pulungan. Wah, pulungan. Nah sama. Mana ada ayat pulungan, kamu ngawur, Ica. Gak usah Aduh. dibohongi. Aku tuh bukan orang bodoh. Sebentar, aku Karena jelaskan apa? dulu. Karena Sebentar berbeda dulu. keyakinan, Nandar, makanya kamu nggak ngerti, nggak paham. Bukan. Ini aku bacakan ya. Perhatikan, Nanti Ica aku ya. tanya sama kamu loh. Aduh. Iya, boleh. Iya, silakan. Nggak Di- apa-apa. oke. Saya akan dengerin dia ngomong. Silakan. Coba silakan. ya. Ini mati Kan lampu. sudah aku bilang, Oke, silakan. ya. Tidak ada umat Bantuin kita bayar, Kristen. teman-teman. Saya nggak akan Perhatikan panik aku, sampai Ca. kapanpun, nggak akan panik. Ca, Tenang aja, perhatikan Pak. aku. Perhatikan aku. Saya akan terus. Tidak ada umat Kristen di muka bumi ini kecuali ayatnya dirubah ya, yang mampu menunjukkan ayat yang berbunyi Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir di kandang domba itu ajaran bapak-bapak gereja. Ayatnya tidak berbicara demikian. Jadi begini ayatnya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya di lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kenapa Yesus itu dibaringkan di palungan? Karena tidak ada penginapan. Jadi ceritanya begini. Gak usah Yesus ceritain, Nandar. Lu nggak boleh ceritain tentang sebentar. Alkitab, nggak boleh. Sebentar, Lu ceritain tentang Nabi Isa aja, karena Iya, ini tentang Nabi Isa. Oke, tentang Nabi Isa. Oke, Nggak tentang boleh, Nabi lu Isa nggak ya. hak untuk menceritakan Iya. Tuhan Iya, Yesus gua saya. cerita. Karena Oke, apa? gua Nggak cerita boleh. Nabi Isa gua. Gua cerita Nabi Lu Isa cerita gua ya. Nabi Isa lu. Iya.
Ya, Biar gue yang cerita tentang Yesus gua. ya. Oke, Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Ayatnya, Tidak mungkin. minta ayatnya. Oke, ayatnya ya. Sebentar, saya tunjuk ayat dulu berarti. Saya harus jelas Ya. guys, nggak boleh. Dia tidak berhak untuk menceritakan Tuhan Yesus saya. Karena apa? Dia berbeda. Tidak boleh. Karena itu bukan hak dia. Tetapi dia berhak untuk menceritakan Nabi Isanya yang ada di Al-Quran. Nah, saya berhak untuk menceritakan Yesus Kristus saya. Tetapi saya berhak untuk menanyakan. Dia juga berhak menanyakan kapan Tuhan Yesus lahir. Kapan itu berhak dia. Kapan Tuhan Yesus lahir. Kapan Tuhan Yesus disalibkan, kapan boleh berhak nanya, tetapi dia tidak berhak untuk menjelaskan tentang Tuhan Yesus saya. Karena itu apa? Bernarasi dengan seenaknya. Understand? Tetapi saya di sini berhak untuk menanyakan. Begitu. Ya, Understand? oke, aku bacakan ayatnya ya, terjemahannya ya. Quran surat Maryam ayat 23 ya, sampai dan seterusnya. Enak. Coba. Loh, Quran surat Maryam ayat 23 dan seterusnya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pohon kurma. Dia berkata, Gimana ayatnya? Quran surat Maryam ayat 23. Kamu buka sendiri. Tunggu. Maryam. Maryam ayat Ya, Maryam. 23. Ayat 23. Maryam? 23 Iya. sampai 26. Loh, Ya, udah panik dia. 23 sampai 26. Ya, aku bacakan ya. Bacalah. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, yaitu Yesus, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, aduhai, alangkah baiknya aku isdat saja sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan. Maka Gabriel menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, Maryam. Sesungguhnya Allah Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Oke ya, dan seterusnya. Tapi di sini dijelaskan bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Ya, sebentar. Itu lahirnya ya. Jadi ya, saya lagi jelaskan dulu. Nanti setelah saya menjelaskan, kamu boleh jelaskan. Oke. Jadi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Nah, bayi Yesus, bayi Isa yang baru masih merah ini. Kamu nggak usah cerita. Isa. Jadi bayi Isa yang masih merah ini, Maryam kan tidak mungkin kan bermalam di bawah pohon kurma. Akhirnya diangkat oleh Maryam alaiha shalom. Diangkat lalu diungsikan ke penginapan. Ketika Nabi Isa alaihissalam diungsikan, diisolasi ke penginapan, ternyata penginapannya penuh. Karena penginapan penuh, Maryam Ini di ayat ini, kamu jangan bernarasi dengan pikir. Nggak boleh, enak aja lu. Loh. Sebentar, aku belum selesai. Loh, sebentar. Sebentar, belum selesai, Cak. Tolong kasih waktu aku dulu sampai selesai. Iya. Selesai, itu narasi lu, bukan cerita tentang Iya. Nabi Isa. Sebentar dulu. Ini Nabi Isa. Karena Nabi Isa, betul. 1 menit aja, 1 menit, kurang dari 1 menit. Karena Nabi Isa, sebentar dulu. Nah, itu iya. hidup di mana? Biar saya bisa tahu hidupnya di mana. Ya di Yerusalem lah. Yerusalem, oke. Di Yudea, Nah, di Yudea. Ini teman-temannya. Iya, di Yudea Oke, itu. Sekarang tahun berapa dan tahun berapa? Ya, 2000 tahun yang lalu lah. Saya nggak ada cerita, harus ada tahunnya. Tahun berapa? 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. 2023. 2000 di Palungan. 2023 tahun yang lalu. 2023 tahun yang lalu. 2023 tahun yang lalu. 2023 tahun yang lalu. Iya. Itu berarti berapa? Yang jelas Nandar. 2023 tahun yang lalu. Nandar, ini kalau misalkan ini nggak ada nih ayatnya, kalau misalkan di lu kata nih, lu kan bilang di Quran Maryam 23 sampai 26 itu
lahirnya di pohon Ica. kurma. Dan itu Ica, ada di Yerusalem. Ica. Nanti saya cari Iya tahu ada. kan. Bahkan fosil, oke aku tunjukkan ya bahwa Yesus itu lahir Ya, di aku harus Yudea. tahu nih, aku harus Iya, tahu nih, fosil. benar-benar loh. Nggak boleh Iya, sembarangan sebentar. loh. Bahkan fosil pohon kurma di zaman Nabi Isa lahir itu sudah ditemukan. Nggak ada Fosil. panik-panik di sini. Kita Tuh, harus tahu pohon. tahun berapa, pada tahun di mana di mana Nabi Iya. Isa itu dilahirkan. Katanya di Yerusalem. Dan ayat berapa? Ayat 23 sampai 26. Saya harus tahu nih, 23 sampai Nih, 26 coba katanya ayatnya. perhatikan ya. Nah, aku akan cari itu. Ini Aku akan Caca, cari. ini sejarah ini Benar, dari benar. arkeologi ya, Tidak ada Ca. kata-kata Ica. panik. Ica, ini arkeologi Israel saja menemukan ya di mana Yesus itu lahir yaitu di bawah pohon kurma. Coba perhatikan ini. Sejarah ini beritanya ya. Ini nih ya. Oke. Lu kenapa cerita di situ? Sebentar. Temukan ratusan Enggak, fosil. ini temukan ratusan fosil biji kurma berusia 2000 tahun yang lalu ini. 7 biji kurma berusia 2000 tahun atau zaman Nabi Isa bisa tumbuh menjadi pohon kurma setelah direndam dalam air. Jadi, nah ini nih, membangkitkan kembali kurma Yudea 2000 tahun. Jadi, kalau kita lihat sejarah fosil-fosil, ternyata Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Bahkan fosilnya masih ada, Ca. Terima lagi kebenaran apa lagi yang kamu tutupi dari Oke. apa yang sudah ditemukan. Jadi di Oke, Yudea, aku tanya. sebentar Ca, di Oke. Yudea, di tanah kelahiran Yesus itu sangat dijelaskan. Bahkan arkeologi menemukan fosil Nabi pohon Isa di kurma abad berapa? Nabi Isa di abad berapa? 2023 tahun yang lalu, Abad bukan tahun, abad. di abad pertama. Nabi Isa di abad pertama. Iya, di abad Ayatnya pertama. mana? Ayatnya mana? Ayatnya mana? Aduh, ini loh Cat, sejarahnya Ca, kamu Ayatnya arkeologinya. Kalau sejarah kita Loh, nggak bisa di Al-Quran ayatnya mana? Al-Quran ayatnya mana? Bukan di sejarah. Kalau cerita sejarah kita tidak pernah mau tahu. Tetapi ayat di Al-Quran mana? Saya mau tahu ini nih ya, ayat Ca. di Al-Quran, Ca, bukan sejarah. coba kamu ya, Kalau fosil sejarah pohon bisa aja kurma, orang menceritakan Caca, tentang sejarah. fosil pohon Nggak kurma di boleh. Yudea. Nggak boleh. Fosil Sejarah bisa sejarah, pohon kurma guys. di Itu Yudea. adalah cerita. Sejarah itu adalah Fosil. cerita. Tetapi di Fosil Al-Quran pohon itu kurma harus di dijelaskan. Yudea. Nggak boleh begitu. Nggak ada. Ca, fosil pohon Gua kurma bilang di itu Yudea. Zong. Kok Zong sih? Gue bilang itu Zong. Kenapa gue bilang itu Loh. Zong? Karena di Al-Quran harus ada ini ayatnya. Ayo silakan Nandar. Ayatnya. Ayatnya Quran surat Maryam 23 sampai 26 kamu baca sampai selesai. Oke, 23 sampai 26. Iya. Aku baca dulu, kamu diam dulu situ ya. Aku baca kalau Iya. misalkan di situ di Al-Qur'an tidak ada tertulis bahwa di situ ada tahun dan Oh, tempatnya. emang itu Harus tidak ada. berbicara tahun, itu berbicara tentang harus sekarang di mana? Sekarang di mana di dalam Alkitab dibicarakan Yesus lahir tahun berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Enggak, Abad Yesus pertama. lahir tanggal berapa? Yesus lahir tanggal berapa? Di situ ada ditulis abad di situ ditulis abad Di mana? pertama. Di mana Yesus lahir di abad mana? Tanggal berapa, hari apa? Enggak ada. Coba kamu tunjukkan dalil Alkitab bahwa Yesus lahir tanggal 25. Sampai dunia ini kiamat tidak ada Yesus lahir di tanggal 25.